Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah rangkaian listrik, yaitu tentang baterai ya. Ini kelanjutannya yang kemarin. Eh, apa itu baterai? Ya, nanti kita akan bahas di sini dari struktur baterai, terus aplikasi penggunaan baterai, sampai teknologi terbaru dari baterai itu seperti apa. Ini bagian dari outline perkuliahan kita, salah satu komponen pasif. Ini capaian pelajarannya yang ingin kita capai nanti, yaitu dimana agar Anda bisa menjelaskan prinsip kerja baterai, kemudian menghitung tahanan dalam baterai, dan juga menghitung garis beban ya, garis beban baterai itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama, baterai dan sel. Apa sih itu ya? Uh, jadi suatu kesatuan bahan yang karena ada reaksi kimia di dalamnya bisa menimbulkan energi listrik itu disebut dengan sel. Jadi sel itu adalah kesatuan bahan yang menimbulkan reaksi kimia di dalamnya. Sedangkan gabungan dari sel-sel itu dinamakan baterai. Jadi baterai itu terbuat dari beberapa sel. Sel itu terjadi karena ada reaksi kimia yang ada di dalam baterai tersebut. Nah, baterai ini banyak digunakan sebagai sumber tegangan DC pada peralatan elektronik ya, terutama yang portable, yang tidak asing seperti laptop, HP, radio, dan seterusnya. Ini contoh dari baterai ya, yang bisa kita rakit sendiri sekarang itu. Jadi baterai itu sekarang bisa dalam bentuk seperti ini. Ini sel-sel baterai. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini bisa kita rakit ya. Kita rakit menjadi seperti ini. Nah, kalau mau nilainya tegangannya bertambah, maka harus kita pasang secara seri ya. Kalau mau arusnya bertambah, maka harus kita pasang secara paralel. Nah, kalau Anda pernah bongkar di laptop Anda, baterainya itu ya dari susunan seperti ini. Kemudian dibentuklah atau diberi casing yang menarik, sehingga bentuknya itu menarik. Tapi dalamnya seperti ini, seperti baterai-baterai A2 itu ya. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana teknologi baterai saat ini? Teknologi baterai saat ini telah berkembang pesat. Ini saya tampilkan videonya ya. Videonya contoh perkembangan baterai. It's a clean energy revolution, and Smart Battery is at the forefront, with innovation that's truly changing the game. But how do our state-of-the-art lithium iron phosphate batteries become reality? And what does the future hold for Smart Battery? A look into our factory holds the answers. Smart Battery builds advanced lithium-ion batteries for any application, from 12 volts to 1000 volts. We mainly focus on manufacturing our line of 12-volt lithium-ion batteries, specifically designed to replace lead-acid battery technology. The Smart Battery Factory has nearly 3,000 employees, including over 300 engineers and research staff. Our cell manufacturing plant is one of the most advanced lithium iron phosphate battery factories in the world. Our latest plant, finished in 2015, is currently the most advanced in the industry. This factory is equipped with a fully automatic production process that builds thousands of high-performance lithium-ion battery cells every day and can produce over 500,000 cells per day in full production. Our team of engineers and researchers have been continuously improving the performance and safety of this technology for the past decade. Smart Battery lithium-ion batteries are used in thousands of applications around the world and continue to set the standard for this technology. In 2013, a Scholar Workstation for Application Materials was established, attracting hundreds of the world's best technicians. Smart Battery lithium iron phosphate batteries are among the safest on our planet. Our cells are bolted together, which adds rigid strength and conductivity to the battery pack. This design is highly awarded for its capability to handle extreme vibration to maintain safety and performance under tough conditions. Each Smart Battery cell is built in an explosion-proof stainless steel case and manufactured with a flame-retardant electrolyte. In the unlikely event a cell will begin to overheat, an internal thermal fuse will disconnect, taking that cell offline, while allowing the rest of the battery to continue operating with little reduced capacity.
Smart battery lithium-ion batteries are built by combining multiple 3-volt 5 amp-hour cylindrical cells in series and in parallel to create the specified voltage and capacity. Each battery pack is built with cells that are matched together based on 10 consistencies, including resistance, impedance, charge and discharge curves, along with several other factors that are a critical step in our battery pack manufacturing process to ensure long cycle life and reliability. Our latest manufacturing plant is equipped with a fully automatic production process, which is the most advanced in the industry, improving efficiency by more than 5 times. Smart battery lithium-ion batteries are manufactured to be used as a drop-in replacement for any application that uses lead acid, AGM, or gel batteries. Whether you have a small boat, large yacht, or RV, you can replace your lead batteries with a smart battery. Whether it's a simple 12-volt drop-in replacement or a custom lithium-ion battery for aerospace and industrial applications, Smart Batteries' team of engineers can help turn your next battery project into a simple plug-and-play solution, taking the complexity out of upgrading your batteries and integrating them into your application. Smart Batteries' breakthrough lithium iron phosphate battery solutions are green and non-hazardous compared to toxic lead-acid batteries, along with being 70% lighter and lasting more than 10 years or up to 5,000 cycles. It makes sense to buy a smart battery. Easily upgrade your RV, boat, or commercial equipment with Smart Battery lithium-ion technology. Oke, itu tadi ya tentang teknologi pembuatan baterai. Bagaimana baterai itu dibuat. Nah, teknologinya sudah sangat maju dan negara kita salah satu negara yang kaya akan bahan baku baterai. Nah, salah satunya lithium itu ya, baterai lithium. Kita kaya akan nikel. Nikel itu sebagai bahan dasar dari baterai. Nah, ini contoh aplikasi baterai tadi kan banyak ya di berbagai bidang, salah satunya di bidang otomotif ya. Untuk teknologi saat ini digunakan untuk mobil listrik gitu ya. Nah, ini contoh juga penerapannya untuk di bidang mobil listrik, bagaimana baterai itu digunakan. Nah, ini di dunia perkembangannya. Tepatnya di kota Linz, revolusi industri baterai dimulai. Kita ada di VW Caddy yang direnovasi menjadi mobil listrik oleh perusahaan Chrysler. Yang istimewa adalah daya tampungnya. Chrysler berhasil mengoptimalkan baterai. Perusahaan Chrysler baru saja mendirikan pabrik, padahal perusahaannya baru berusia 3 tahun. Sejumlah pembuat mobil sudah mengantri menggunakan teknologinya. Dalam baterai seperti ini ada sekitar 5.000 sel. Teknologi kami adalah teknik penghubungannya. Bagaimana setiap sel dihubungkan. Dan sulitnya atau hambatannya karena setiap sel harus terhubung. Kami punya metode khusus dan ini yang terbaik di pasaran dibandingkan dengan produk saingan kami yang memakai sel silinder. Kapasitas kami bisa dikatakan 10% lebih banyak. Mengendarai mobil listrik jadi lebih menarik dan lebih banyak mobil listrik bisa dijual. Yang bagusnya dengan teknologi baterai ini kami punya solusi. Tentu dalam 10, 20, 30 tahun mendatang akan ada teknologi lain lagi yang menggunakan lebih sedikit energi. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Jika tidak, target perubahan iklim 2050 tidak akan tercapai. Kami ingin meninggalkan sesuatu bagi generasi mendatang. Setidaknya kami berusaha. Awalnya mereka hanya sekedar mempraktekkan hobi di garasi. Markus Chrysler dan kedua saudaranya ingin menunjukkan bahwa setiap mobil bisa diubah menjadi mobil listrik dengan teknik baterai yang tepat. Dalam kendaraan ini kami pertahankan motor asli dengan 7 gigi. Jadi dibuat mobil listrik dan orang bisa berganti gigi. Ini menyenangkan. Pada kecepatan 150 km beralih gigi 5.
200 km pindah ke gigi 6. Jadi bisa melaju secara optimal. Baterai dari Chrysler bisa dipasarkan dalam waktu dekat. Nah, oke. Itu tadi aplikasi di bidang otomotif ya. Nah, terus bagaimana untuk chargernya atau charge dari baterai itu? Yang namanya baterai di sini tidak baterai sekali pakai yang ada di pasaran gitu ya, untuk baterai jam ataupun baterai apa gitu yang sekali dipakai dibuang. Di sini tidak. Jadi baterai itu bisa diisi ulang ya. Ini contoh pengisian baterai modern ya untuk aplikasi mobil listrik. Nah, ini contoh charger. Oke, jadi itu tadi sekilas tentang teknologi terkini dari baterai ya. Baterai ternyata sekarang sudah berkembang sangat pesat sekali dan ini adalah teknologi masa depan yang mana negara kita punya bahan bakunya. Nah, tugas Anda nanti ke depan bisa mengembangkan tentang baterai ini karena kita punya bahan baku yang sangat banyak di sini dan diincar oleh beberapa negara-negara tetangga gitu ya. Nah, itu tadi sekilas tentang baterai. Terus di dalamnya baterai sendiri itu ada apa ya? Ternyata di dalam baterai itu ada yang namanya tahanan dalam ya. Apa itu tahanan dalam? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, ini bila kedua penghantar elektroda tak sejenis, anoda dan katoda. Jadi elektroda itu ada dua. Elektroda itu seperti penghantar gitu ya atau tembaga gitu ya. Dia punya elektroda yang dia punya apa itu penghantar yang tak sejenis, ada anoda dan katoda. Bila dicelupkan ke dalam suatu larutan elektrolit ya, maka akan terjadi yang namanya suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya permisahan muatan-muatan dalam larutan tersebut. Hal ini karena ada reaksi kimia dari elektron-elektron di dalam larutan tersebut dan akan bergeser dari satu elektroda ke elektroda yang lain. Jadi elektron-elektron itu akan bergeser ya seperti arus listrik gitu ya. Nah, dengan demikian di antara kedua elektroda tersebut akan timbul suatu beda potensial. Nah, karena terjadi perbedaan atau pergeseran tadi elektron, maka di dalam elektroda itu antara kedua elektroda di anoda katoda akan timbul yang namanya beda potensial. Nah, beda potensial dari kedua elektroda ini disebut dengan gaya gerak listrik baterai atau GGL baterai yang dapat diukur melalui kedua terminalnya. Makanya yang namanya baterai itu pasti mempunyai dua buah terminal untuk positif dan untuk negatif ya. Nah, bila elektroda ini diberi beban misalkan lampu ya, maka tegangan antar kedua terminal tersebut akan turun ya, akan turun atau drop. Nah, pasti lampu akan menyala di situ. Hal ini terjadi karena kerugian tegangan di dalam sel tersebut yang disebabkan adanya tahanan dalam sel. Jadi jika antara anoda dan katoda tadi diberi beban, maka akan timbul arus listrik di situ ya. Ya, arus listrik di situ menyebabkan nanti lama kelamaan atau daya dari baterai itu sendiri akan turun gitu ya. Nah, kerugian tegangan itu bisa didapatkan atau digunakan di dalam tahanan dalam baterai. Nanti ada ilustrasi gambarnya kalau salah ya. Nah, hal ini terjadi karena adanya kerugian tegangan di dalam sel tersebut yang disebabkan adanya tahanan dalam sel baterai. Jadi setiap baterai itu punya tahanan dalam ya. Jadi ada tahanan dalamnya yang nilainya beberapa ohm gitu ya. Nah, besarnya tahanan dalam sel itu tergantung dari konstruksi dan kondisi setiap sel, terutama luas penampang elektroda, jarak antara kedua elektroda, temperatur, dan kerapatan elektrolitnya. Itu yang faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan dalam baterai itu ya. Jadi bila suatu sel memberikan arus sebesar 1 ampere kepada beban karena tahanan dalam sel, maka beda potensial antara kedua terminal tersebut dihitung sebagai berikutnya. Jadi tegangan baterai itu untuk beda potensial antara terminalnya ya,
itu dapat dihitung GGL yang ditimbulkan oleh sel baterai itu berapa, kemudian dikurangi arus I ini, di sini I-nya ya arus itu ya. Ini mana ini? Nah, di sini itu I itu arus, kemudian R-nya ini tahanan dalam. Setiap baterai atau setiap sel itu pasti punya yang namanya tahanan dalam. Nah, kalau ininya semakin besar maka dropnya juga, tegangan yang dikeluarkan juga semakin kecil gitu ya. Oke, nah seperti inilah tadi. Jadi ini di dalam, ini selnya atau baterai itu sendiri ya. Atau tadi itu adalah E itu ya, tegangan yang dihasilkan oleh baterai atau GGL. Ini adalah tahanan dalam, kemudian ini bebannya. Jadi kalau tidak ada bebannya, dia tidak akan berkurang, GGL-nya di sini akan konstan terus gitu ya. Tapi kalau kita kasih beban, lama-lama dia akan berkurang ya. Dengan adanya daya dalam sel, sehingga besarnya daya yang digunakan di dalam beban adalah sebagai berikut, sama dengan tadi ya. Daya itu PP sama dengan I kuadrat R ya. Ini P, ini I kuadrat R, kemudian ini juga E kalikan I itu daya ya. I kuadrat R ini di tahanan dalamnya itu sendiri, ini di bebannya. Nah, jadi efisiensi baterai itu didefinisikan sebagai berikut. Efisiensi adalah daya output dibagi daya input dikalikan 100% ya. Maka simbolnya efisiensi seperti ini itu adalah R per R plus R kecil dikali 100%. R ini adalah beban, kemudian R kecil ini adalah tahanan dalamnya. Jadi secara teoritis bila tahanan beban tinggi, maka efisiensi sel juga akan tinggi. Ya, makanya baterai itu cocoknya untuk beban-beban yang mempunyai tahanan dalam tinggi ya. Tinggi ya dalam order beberapa kilo ohm mungkin ya. Nah, ini garis bebannya. Bagaimanakah pengaruh perubahan beban R terhadap tegangan V dan arus I ya. Jadi bila harga R-nya itu naik ya, tegangan V-nya juga ikut bertambah, sedangkan arusnya akan turun. Nah, ini sesuai dengan persamaan berikut bahwa V itu sama dengan E per R plus R kecil kalikan R. Di sini E per R itu adalah I ya. Maka ini sebenarnya kaidah hukum Ohm ya, bahwa V itu sama dengan I kali R ya. Nah, saja I-nya di sini I yang ditimbulkan oleh baterai itu sendiri. Kemudian V-nya itu sama dengan sama turunan dari ini E I R per R kuadrat, nah ini satuannya volt. Ini untuk menghitung tegangannya. Nah, kalau dia short circuit ya, seperti tadi short circuit itu kalau ada beban, kalau tidak ada beban dia akan open circuit atau terbuka, makanya baterainya akan aman gitu ya, nggak akan berkurang GGL-nya. Tapi kalau ada short circuit itu seperti diberi beban, maka terjadi short circuit dan GGL di sini bisa berkurang lama-kelamaan. Nah, dropnya ini contohnya ini ya. Di sini ada tahanan dalamnya, drop tegangan di sini itu 3 volt. Maka yang ada di sini adalah 9 volt gitu ya. Walaupun dia menghasilkan 12, tapi begitu dikasih beban dia akan turun ya. Karena apa? Karena ada drop tegangan di tahanan dalam. Ya. Jadi kalau tidak ada beban maka sumbernya 12 ya. Kita ukur pakai multimeter, misalkan atau voltmeter juga 12, tapi begitu dikasih beban dia akan turun gitu ya. Ini kondisinya arusnya kalau open circuit dia akan maksimum ya karena terbuka, kalau short circuit dia akan minimum ya. Apalagi yang sampai mendekati 0 nih tahanan dalamnya, bebannya sangat kecil maka akan sangat besar arus yang mengalir. Oke, gambar tadi di atas menerangkan bagaimana output dari suatu baterai 12 volt adanya tegangan jatuh atau drop tegangan sebesar 3 volt ya, sampai tegangan di outputnya 9 volt. Ini contohnya tadi. Oke, seperti tadi oke sudah. Nah, ini tugasnya ya. Atau ini gampang kok, ini yang tadi bagaimana sih 3 volt ya. I kalikan R, I-nya berapa, tahanan dalamnya berapa, sehingga ketemu 3 volt. Terus disuruh menghitung berapa sih tegangan di outputnya ya. Tegangan di outputnya ya tegangan sumber di GGL baterainya itu berapa, ini GGL berapa, dikurangi, ini tadi kan 3 volt, maka tegangan di outputnya adalah 12 dikurangi 3 sama dengan 9.
Ini tugasnya ya sederhana aja. Ini suatu rangkaian yang terdiri dari 10 sel baterai, masing-masing GGL-nya 1,55 volt dan tahanan dalamnya 0,75 dengan 6 buah sel gitu ya, yang masing-masing GGL-nya 1,55 volt dan tahanan dalamnya 1,75 ohm. Dan tahanan beban 32 ohm. Hitunglah arus dan tegangan baterai pada beban. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah ini Anda harus gambar dulu. Jadi Anda gambar dulu rangkaiannya seperti apa ya. Posisi GGL-nya itu di mana, terus tahanan dalamnya di mana dan bebannya di mana, baru kita bisa menghitung gitu ya. Kalau seperti ini akan sulit ya. Maka dari itu harus Anda gambar dulu nih. Digambar rangkaiannya. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti yang ini tadi. Nah, ini kan ada GGL-nya ya atau E-nya itu. Nah, ini tahanan dalamnya. Lah ini jumlahnya berapa tadi? Kalau di sini di soal tadi ya, selnya ini ada 6 ya. 6 berarti dikali 1,55 itu jadi berapa gitu ya. Itu jadi GGL-nya. Terus tahanan dalamnya 0, tahanan dalamnya adalah 1,75. Dan tahanan bebannya 32. Ya ini keseluruhan mungkin ya. Karena 0,75 dikali 6 itu mungkin jadi seperti ini ya. Jadi tahanan bebannya berapa? Tahanan bebannya diberi sekian. Kemudian suruh ngitung. Ini gampang, ini enggak sulit juga. Yang jelas Anda gambar dulu seperti ini jadi ya. Nah, posisi seperti apa? Nanti kelihatan arusnya itu berapa. Dan tegangan di outputnya ini atau V-nya itu jadi berapa, dari gambar akan kelihatan. Nah, oke, kemudian yang kedua, sebuah baterai menghasilkan arus 0,6 ampere bila bebannya 20 ohm dan 0,2 ampere bila bebannya 12 ohm. Hitung tahanan dalamnya. Ya ini jadi pada saat dikasih beban dan tidak dikasih beban. Jadi kondisinya di sini short circuit dan open circuit ya. Pada saat open circuit itu ternyata ini diukur aja, ini diukur sebuah baterai menghasilkan 0,6 bila bebannya ini bebannya sekian dan 0,2 bila bebannya ini tidak close atau open ya. Ini bebannya ada dua yang berbeda. Jadi pada saat beban 1 arusnya sekian, beban 2 arusnya sekian. Anda suruh menghitung tahanan dalam. Tentu saja tahanan dalamnya itu nilainya adalah sama nanti ya. Ini dibandingkan. Kemudian yang ketiga, sejumlah sel dihubungkan dalam dua buah cabang paralel untuk mendapatkan arus sebesar 6 ampere pada beban 0,7 ohm. Bila setiap sel mempunyai GGL dan tahanan dalam masing-masing adalah 2,1 ohm dan 0, hitung jumlah sel minimumnya. Ini jumlah selnya berapa? Karena outputnya sudah diketahui ya ini. Nah, arusnya sudah diketahui. Bebannya sudah diketahui, maka tegangannya bisa dicari. Ini pakai hukum ohm ya, bahwa I itu sama dengan bahwa V itu sama dengan I kalikan R gitu ya. Ini juga. Maka nanti sel itu kan jumlah tegangan sebenarnya. Tegangannya ada berapa? Nanti dibagi setiap sel itu nilainya berapa. Misalkan 1,5 ini dalam GGL rata-rata ya 1,5 itu satu sel. Oke, mungkin itu tentang sekilas tentang baterai ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA group maupun di chat maupun di LMS ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.